Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Temen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait update kasus FS atau Ferdy Sambo. Dan saat ini mendengarkan kesaksian saksi ya. Di antaranya adalah ART Ferdy Sambo yang kita ketahui pada saat persidangan itu ya ketahuan bohongnya ya, blunder, dan ini daftar kebohongan yang dilakukan oleh Susi ART Ferdy Sambo. Ini yang sesuai dilansir oleh tv1news.com. Langsung saja kita bacakan. Blunder, ART Ferdy Sambo ketahuan bohong. Ini daftar kebohongan yang dilakukan Susi. Jakarta. Pernyataan asisten rumah tangga ART Ferdy Sambo kala mengikuti sidang di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan justru membuatnya semakin terpojok. ART Ferdy Sambo Susi mengikuti sidang pada hari Senin 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam sidang tersebut, Susi memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada kesempatan tersebut, Susi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim soal kegiatannya di rumah Ferdy Sambo. Dalam kesaksiannya di persidangan, Susi diduga banyak berbohong dan berlindung di balik kata tidak tahu. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menyebut Susi terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi. Wahyu juga menegur Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dan cepat menjawab tidak tahu. Berikut sederet kebohongan Susi dalam sidang Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1. Susi berbohong tidak pernah ikut Ferdy Sambo keluar kota. Sebelumnya diberitakan dalam persidangan tersebut, Hakim Wahyu bertanya kepada Susi apakah dia sering bepergian keluar kota bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Namun Susi lagi-lagi menjawab tidak tahu. Pada waktu ke Bali, saudara ikut tidak? Tanya Hakim. Ikut, tanya Susi. Kok bilang tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara bohong, tegur Hakim Wahyu. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdy Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Candrawati? Saudara jawab tidak tahu. Tapi giliran saya tanya ke Bali ikut, saudara jawab ikut, kata Hakim. Hal ini mengindikasikan Susi tengah berbohong dalam kesaksiannya. 2. Susi bohong Ferdy Sambo sering berada di Saguling. Susi mengatakan bahwa Ferdy Sambo sering berada di Saguling, namun menurut RE, Ferdy Sambo jarang berada di rumah Saguling. Ferdy Sambo lebih sering berada di rumah Bangka Kemang. Sesuai faktanya, saudara Ferdy Sambo ini lebih sering berada di rumah Jalan Bangka untuk Sabtu Minggu aja balik ke Saguling, ujar Baradae. 3. Susi berbohong soal kejadian di Magelang. Susi menjelaskan bahwa dirinya melihat Putri di lantai 2, namun Susi kerap kali berkelit dan kebingungan saat menjelaskan peristiwa tersebut. Awalnya Susi menjelaskan di rumah Magelang saat itu hanya ada dirinya, Kuat Ma'ruf, Brigadir J, dan Putri. Ia mengatakan langsung berteriak memanggil Brigadir J dan Kuat saat mengetahui Putri terjatuh. Namun anehnya Susi malah menyebut Kuat dan Brigadir J sedang terlibat pertikaian di lantai dasar. Mendapati cerita tersebut, Hakim Wahyu ternyata bertanya karena keterangan Susi dinilai tak masuk akal. Orang ada yang tergeletak, terus kamu teriak, kok ada mereka yang bertengkar, sebut Wahyu. 4. Susi berbohong saat menulis BAP. Masih soal kejadian di Magelang, Susi bersaksi jika Brigadir J tidak ikut serta dalam menolong Putri Candrawati saat jatuh di kamar mandi. Kendati keterangannya di BAP, penyidik kepolisian berbeda dengan kesaksiannya di persidangan. Jadi semua keterangan di polisi nggak benar. Kenapa kamu berubah di persidangan? Tanya hakim anggota kepada Susi. Lantas Susi mengaku pada saat memberikan keterangan kepada polisi dia merasa gugup dan takut sehingga memberikan pernyataan yang berbeda saat persidangan. 5. Susi bohong soal isolasi keluarga Ferdy Sambo. Menurut keterangan Susi, saat terkena COVID-19, keluarga Ferdy Sambo isolasi di rumah dinas Duren 3.
Namun kesaksian Susi ini dibantah oleh RE. Ia menyebut keluarga Verdi Sambo tidak pernah melakukan isolasi di rumah dinas, melainkan selalu menggunakan rumah di Bilangan Bangka Kemang. Tidak pernah ada isolasi di Duren 3, kata Baradae. 6. Susi ngaku tak tahu pekerjaan Kuat Ma'ruf. Hakim Wahyu juga bertanya soal pekerjaan Kuat Ma'ruf di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Namun Susi menjawab tidak tahu soal pekerjaan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf sebagai apa di rumah, tanya Hakim Wahyu. Saya tidak tahu, jawab Susi. Tidak dapat menjawab secara konsisten alias berubah-ubah. Kecurigaan Hakim Wahyu semakin menjadi-jadi terhadap Susi. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang kalau kita melihat video persidangan di PN Jakarta Selatan, memang jawaban dari ART Verdi Sambo ini, yaitu Susi, itu benar-benar menampakkan berita yang tidak tidak konsisten ya. Yang paling lucu itu ya, karena tentang ketidaktahuan pekerjaan Kuat Ma'ruf ya, dan seakan yang cepat keluar adalah kata-kata tidak tahu. Nah, ini memang sangat ketahuan bohongnya ya. Dan misalnya ya, yang juga sangat ketahuan bohongnya tentu saja ketika ditanya sering keluar kota ya, tetap tidak tahu ya, tetapi setelah ditanya ikut ke Bali, ikut. Ini kan aneh gitu ya. Jadi sobat sekalian, memang posisi dari ART Susi ini memang sangat sangat lemah ya, sangat lemah karena dia seorang ART dan kalau melihat posisinya sekarang yang masih menjadi tanggungan dari Verdi Sambo ya, kemungkinan ini hanya tentu saja ya terus mengamankan posisi tuannya, yaitu Verdi Sambo ya. Dan kita lihat ya, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Susi ini ya, kembali lagi akan lebih membuat kasus ini tambah runyam, tambah lama ya, dan terkesan berbelit-belit ya. Padahal kita ketahui kasusnya itu terkait fakta sudah jelas di depan mata gitu ya. Nah, misalnya tentang pengakuan Verdi Sambo yang melakukan pembunuhan dan skenario sejak awal, ini sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tidak perlu berbelit-belit seperti ini gitu ya. Dan memang kembali lagi bahwasanya kunci dari penyelesaian kasus ini adalah kejujuran ya. Kejujuran ini yang sering kita tidak mendapatkan hal-hal yang objektif, yang benar-benar objektif ya, tidak bisa dijamin objektif gitu. Karena cerita-cerita setiap kali pengakuan dari saksi di pengadilan itu memunculkan cerita-cerita baru gitu ya, yang kalau kita amati itu akan membuat kasus ini makin muter-muter ke sana ke sini gitu ya. Misalnya kasus CCTV ya, tetapi juga ada hikmah, itu blessing in disguise ya, di antara pada kesaksian kemarin ya, Brigjen Hendra Kurniawan terkait ada tim bagian CCTV ya. Ini hal menarik gitu ya, CCTV yang membereskan kasus ini, kemudian juga dia mengaitkan dengan tim CCTV yang ada di kilometer 50 ya. Jadi memang kasus FS ini ya adalah kasus yang benar-benar membuka tabir ya, pertama tentang institusi kepolisian ya itu sendiri, dan juga
baiknya lagi ya, ada titik cerah tentang kasus KM50 yang kemungkinan ya, kalau dalam hal ini ya ada keinginan ya, goodwill dari penguasa ingin memperbaiki citra institusi ya, institusi Polri, dan juga hal ini Polri yang Kapolrinya yaitu Listio Sigit benar-benar konsisten akan membuka kasus ini jika ada novum, maka ini juga menjadi kabar gembira ya bagi minimal ya, keluarga korban ya, keluarga korban KM50 yaitu Laskar 6 FPI. Nah memang dalam ini kesaksian dari ART Sambo yaitu Susi itu benar-benar membuat kita itu ya tepuk jidat ya. Bagaimana mungkin ya, bagaimana tidak ya, kalau saat ini yang kita tunggu prosesnya malah berbelit-belit gitu ya, berbelit-belit dari apa namanya, kesaksian dari ART sendiri, kemudian juga kesaksian dari saksi-saksi yang lain gitu ya. Maka kita bertanya gitu ya, apakah nanti ya kalau prosesnya seperti ini dan banyak sekali ya kebohongan-kebohongan yang disampaikan ya, apakah kita bisa menyamin hasil atau putusan majelis hakim nanti itu sesuai dengan memberikan putusan secara objektif ya. Sebenarnya kasus ini sederhana ya, karena sudah ada pengakuan gitu aja gitu ya, pengakuan dari Ferdi Sambo ya yang melakukan penembakan ya. Dan kalau sudah ada pengakuan ya seharusnya kasus ini sudah clear gitu ya, tinggal bagaimana mempercepat proses pengadilan ini ya, sehingga tidak menjadi bertele-tele gitu ya. Dan pada kasus FS ini ya, ini adalah ujian dari majelis hakim dan institusi pengadilan itu sendiri, terutama jaksa ya, apakah mereka ya bisa apa namanya, memberikan gebrakan ya untuk kasus FS ini ya, dengan memberikan hukuman seberat-beratnya. Itu pertanyaannya. Karena kalau sudah ada pengakuan dari FS sendiri yang melakukan rekayasa di kasus ini, termasuk juga apa namanya, menggerakkan tim-tim untuk CCTV gitu ya, maka ini sudah memenuhi unsur ya pasal 340 KUHP ya, pembunuhan berencana yang hukuman maksimalnya hukuman mati ya. Nah kalau ingin memberikan gebrakan ya, dan untuk memperbaiki citra hukum di mata masyarakat, tentu saja hukum itu harus benar-benar ditegakkan secara adil. Nah secara adil dalam ini tentu saja yang memberikan keadilan bagi korban gitu ya, yaitu keluarga Brigadir Yosua Huta Barat ya. Kasihan ya keluarga korban dalam hal ini ya, satu nyawa korban yaitu Brigadir J ini ya, prosesnya lama ya, sejak Juli hingga sekarang berarti 3 bulan lebih, hampir 3 bulan lebih ya, padahal kasusnya sudah jelas ya, itu sudah diakui oleh FS sendiri gitu ya. Nah inilah institusi pengadilan yang kondisi sekarang ya, yang sangat susah sekali untuk memperoleh keadilan yang benar-benar memuaskan ya di dalam untuk korban ya. Nah pertama, waktu dan juga tenaga keluarga C yang saat ini memperoleh keadilan itu benar-benar ya mereka terkuras gitu ya. Pun mereka juga mengatakan merasa seperti sudah jenuh gitu ya. Itu yang pernah ada di pemberitaan ya, karena sudah proses yang lama dan tidak ada kepastian hukum. Makanya dalam ini tentu saja kembali lagi kepada institusi kejaksaan dan juga majelis hakim untuk benar-benar konsisten memberikan hukuman ya seberat-beratnya ya, untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban Yosua gitu ya.
Nah, kalau sudah seperti ini kan ya, kita tunggu saja gitu ya, apakah dengan adanya pengadilan ini, dengan penyampaian saksi-saksi yang banyak sekali unsur rekayasa dan keterangan bohong ya, patut diduga keterangan bohong yang disampaikan oleh ART ya, pun juga untuk keterangan saksi-saksi yang lain kita tidak bisa menjamin apakah benar-benar objektif ya, padahal di depan itu sudah jelas bahwa Verdi Sambo FS sudah mengakui, seharusnya sudah jelas dan tidak perlu mengulur-ulur waktu. Proses pengadilan ini begitu lama ya. Kalau ingin benar-benar memberikan keadilan ya, berikan keadilan seadil-adilnya. Dalam ini keluarga korban kalau ditanya pasti mereka ingin dalam hal ini ya harus kisos gitu ya, harus kisos gitu ya. Nah, memang apakah itu bisa dijalankan kan kita tidak tahu gitu ya, melihat track record keadilan hukum sekarang yang tidak bisa diharapkan ya untuk memberikan keadilan yang memuaskan dari sisi korban dan juga penyelesaian kasus yang benar-benar berkeadilan. Itu ya, kita tunggu saja ya dalam proses pengadilan beberapa minggu ke depan apakah ini akan jadi anti klimaks, karena kalau sudah lama sekali ya kita juga kemungkinan ya netizen itu sudah gemes gitu ya, kasus untuk yang jelas-jelas seperti ini tidak selesai dengan cepat gitu ya. Baik, itu ya kita tunggu saja kelanjutan proses pengadilan kasus FS ini, Verdi Sambo. Bagaimana kelanjutannya kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.